Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Mudari Subaitur Rahmah, NIM U 2018-1100. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi komunikasi, yaitu salah satunya adalah fungsi komunikasi ekspresif. Fungsi ini dapat dilakukan sendiri ataupun dalam kelompok dan erat kaitannya dengan komunikasi sosial. Di sini saya akan lebih menekankan kepada ekspresi atau fungsi komunikasi ekspresif. Salah satunya adalah ekspresi ketika kita sedang marah. Sebenarnya komunikasi ekspresif ini tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut digunakan sebagai alat untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Dan perasaan-perasaan itu dapat dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal ataupun verbal. Untuk pesan-pesan nonverbal, contohnya adalah seperti ketika sekelompok mahasiswa diperlakukan tidak adil, mereka akan menunjukkan sebuah protes atau merasa marah terhadap kebijakan atau terhadap suatu kebijakan yang ada. Mereka dapat mengekspresikan ketidakadilan tersebut melalui demonstrasi atau cara-cara yang lain. Tidak hanya itu, pesan-pesan nonverbal ini dapat juga digambarkan melalui puisi, lagu, dan lain sebagainya. Untuk pesan-pesan yang verbal, biasanya kita langsung bertuju terhadap orang yang kita maksud. Dan itu secara otomatis. Sebenarnya ketika kita merasa malah terhadap seseorang, biasanya kita langsung mengekspresikan rasa marah kita terhadap orang tersebut, baik itu hanya secara diam atau mengabaikan, juga dapat melalui perkataan-perkataan yang menunjukkan rasa kekecewaan. Nah, beberapa hal tersebut merupakan wujud fungsi komunikasi ekspresif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi ekspresif digunakan untuk menyampaikan emosi orang melalui pesan-pesan nonverbal. Penyampaian emosi manusia ini bisa melalui sebuah tindakan dengan memberikan perlakuan tertentu atau juga dapat diungkapkan melalui sebuah karya seni. Semisal karya seni tari. Tari merupakan gerak tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Semisal tari pagar pengantin. Tari pagar pengantin ini merupakan tari tradisional Sumatera Selatan. Tari ini ditampilkan pada acara resepsi pernikahan. Tari ini memiliki arti filosofis yang bermakna perpisahan pengantin perempuan kepada keluarganya yang lama dan memohon izin untuk membentuk keluarga baru dengan sang suami. Selain itu juga, tari ini berfungsi untuk menyambut tamu undangan yang hadir pada resepsi tersebut, dan juga tari ini mengungkapkan rasa bahagia sang pengantin dan juga keluarganya. Contoh selanjutnya di sini saya akan mencontohkan yaitu komunikasi ekspresif dengan cara mengungkapkan rasa sayang. Seperti yang kita ketahui, perasaan sayang, peduli, rindu dapat disampaikan lewat kata-kata, namun bisa disampaikan secara lebih ekspresif, yaitu lewat perilaku nonverbal. Misalnya di sini saya mencontohkan dalam bentuk gambar, yaitu seorang orang tua, seorang ayah yang menunjukkan rasa kasih sayangnya dengan membelai kepala anaknya, dengan menyuruh anaknya untuk salim tangan kepadanya,
dengan memberikan sesuatu. Akhirnya, seorang anak bukan hanya melihat. Fungsi komunikasi ekspresi yang selanjutnya yaitu contohnya tentang lukisan. Jadi, seni sebagai ekspresi estetik yang merupakan hasil ungkapan batin seorang seniman yang tampak pada karya seni lewat medium dan alat yang digunakannya. Seseorang yang memiliki dorongan jiwa atau kondisi tertekan, maka ia akan berusaha untuk melepaskan perasaan tersebut dengan melakukan sesuatu. Kegiatan semacam ini yang dimaksud dengan ungkapan. Seseorang mengungkapkan sesuatu baik secara verbal maupun non-verbal, bermaksud untuk menyampaikan sesuatu pesan kepada orang lain. Dalam konteks ini, ungkapan dapat disebut sebagai kegiatan berkomunikasi. Dalam kegiatan seni, proses komunikasi terjadi antara seniman sebagai penyampai pesan lewat karya seninya yang tercermin lewat lambang-lambang atau simbol-simbol yang tampak. Artinya, karya seni berupa informasi simbolis sebagai ekspresi estetik. Seorang seniman akan diterima oleh penghayat dan selanjutnya akan terjadi dialog antara karya dengan penghayatnya. Kalau saat hancurku di sana